Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Noviti Ningsih dengan NIM 2061985. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya yang berjudul Instrumen Persuratan dalam Organisasi. Di sini saya akan membahas pengertian dan peran penting dari persuratan dalam organisasi. Dalam mengelola suatu organisasi, kecil besarnya suatu organisasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan surat menyurat atau simpan menyimpan itu sangat penting atau sangat diperlukan. Suatu surat ini merupakan sarana komunikasi yang digunakan menyampaikan berita tertulis oleh pihak satu dengan pihak lainnya agar terjalinnya suatu komunikasi yang baik. Surat merupakan catatan tertulis yang digunakan sebagai media penyampaian pesan yang sangat vital bagi organisasi baik privat maupun publik. Peranan suatu organisasi yaitu surat ini menjadi dokumen atau bukti tertulis atas suatu kegiatan. Surat memiliki stempel dan tanda tangan sehingga menjamin keaslian pembuatannya. Dan surat dapat menyampaikan informasi sesuai dengan sumbernya. Surat juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi dengan pihak internal organisasi. Jadi sangat jarang dipakai dalam bidang organisasi karena organisasi ini lebih memakai memo untuk komunikasi internal. Surat dianggap menjadi alat komunikasi formal bagi organisasi jika dibandingkan dengan media komunikasi lainnya yang seperti telepon. Sehingga surat ini bisa sekaligus dijadikan bukti yang diakui sah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang sistem penerimaan dan pengiriman surat dalam organisasi. Instrumen penerimaan dan pengiriman surat diantaranya adalah buku agenda surat masuk, buku agenda surat keluar, dan lembar disposisi. Buku agenda adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk atau surat keluar dalam jangka waktu tertentu dan diurutkan berdasarkan tanggal penerimaan atau pengiriman surat tersebut. Menurut Pursanto, pengelolaan surat masuk dan surat keluar memerlukan langkah-langkah yang baik dan sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut yaitu yang pertama, penerimaan surat pertama kali diterima atau diambil dari kurir yang mengantar surat tersebut. Kemudian yang kedua yaitu penyortiran. Penyortiran dapat dilakukan berdasarkan atas golongan surat biasa, rutin, dan rahasia. Penyortiran adalah kegiatan memisah-misahkan surat untuk pengolahan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu pencatatan. Setelah surat dicatat, distempel atau dicap, serta memeriksa ketepatan jenis ataupun jumlah lampiran yang harus diterima, maka langkah berikutnya adalah melakukan pencatatan. Yang keempat yaitu mengagendakan surat masuk. Kegiatan mencatat surat masuk dan surat keluar ke dalam buku agenda atau buku harian. Setiap surat yang masuk dicatat dan diberi nomor agenda surat masuk. Yang kelima yaitu pengarahan dan penerusan. Surat-surat yang perlu diproses lebih lanjut harus diarahkan dan diteruskan kepada pejabat yang berhak mengolahnya. Kemudian yang keenam yaitu penyampaian. Penyampaian surat dilakukan oleh petugas pengarah yang dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah-langkah tersebut bisa dibaca di makalah. Lanjut pada poin ketujuh yaitu penggandaan. Penggandaan surat dapat dilakukan dengan mesin fotokopi. Yang terakhir yaitu penyimpanan. Penyimpanan berkas atau arsip surat dari pimpinan dilakukan oleh unit pengolahan dengan mempergunakan metode kearsipan yang dilakukan pada organisasi tersebut. Saya akan membahas tentang pengolahan persuratan dalam organisasi dan perlengkapan surat dalam organisasi. Yang pengolahan persuratan dalam organisasi ataupun prosedur pengolahan surat keluar yang baik hendaknya menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.
1. Pembuatan konsep surat. Konsep surat disebut juga dengan istilah draft. Konsep surat disusun dan dibuat sesuai bentuk surat yang benar atau yang dikehendaki pimpinan. 2. Pengetikan. Apabila konsep surat telah mendapat persetujuan dan memperoleh kode atau nomor surat, diserahkan kepada unit pengolah. Kemudian kepada unit pengolah harus tekun dan teliti dalam memeriksa hasil pengetikan konsep surat tersebut hingga konsep surat tersebut menjadi bentuk surat sesuai dengan ketentuan yang ada setelah melalui koreksi kesalahan. 3. Mengetik surat dalam bentuk akhir. Konsep yang telah disetujui pimpinan kemudian diketik dalam bentuk akhir pada kertas berkepala surat atau kop surat. 4. Penandatanganan surat kemudian disampaikan kepada pimpinan atau pejabat yang berwenang untuk menandatangani. 5. Pencatatan. Dalam pencatatan ini kegiatan yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Pertama, surat yang telah ditandatangani dicap disertai kelengkapan lainnya seperti lampiran dan amplop. 2. Surat dinas resmi ini lebih dulu dicatat dalam agenda oleh petugas. 3. Surat dinas telah selesai dicatat dalam buku agenda, kemudian surat tersebut siap untuk dikirim. 6. Pengirim surat. Pengirim surat dapat dilakukan dengan 2 macam cara, yaitu dikirim secara langsung atau melalui pos. 7. Penyimpanan surat. Lembar pertama dikirim ke alamat yang dituju, sedangkan lembar kedua disimpan dengan menggunakan sistem kearsipan yang dipakai oleh suatu organisasi. Selanjutnya poin D, perlengkapan surat dalam organisasi. Surat menjadi media komunikasi organisasi secara resmi dalam rangka menyampaikan informasi ataupun kegiatan kepada pihak lain. Adapun jenis surat organisasi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa surat undangan, surat pengumuman, surat perizinan, surat permohonan, surat keterangan, surat dinas, dan lain-lain. Dalam penanganan surat ada beberapa perlengkapan yang harus disediakan, antara lain: pertama, kepala surat atau kop surat organisasi. Kepala surat merupakan bagian dari surat yang menunjukkan identitas suatu organisasi seperti halnya nama, alamat, kontak, dan logo organisasi. Sedangkan fungsi utama kepala surat ini sebagai identitas atau alat pengenal, sebagai alat pemberian informasi, dan sebagai iklan mencantumkan nama dan bentuk organisasinya. 2. Nomor surat. 3. Perihal surat. Memiliki fungsi untuk mengetahui isi atau inti pokok di dalam surat yang dikirimkan. 4. Penerima surat. Nama seseorang yang akan menerima surat tersebut. 5. Salam pembuka. Salam pembuka digunakan untuk memulai setiap surat bisnis, antara lain seperti contoh selamat pagi. Isi surat. Isi surat merupakan hal yang sangat penting pada umumnya. Di surat terdiri atas 3 paragraf. Paragraf pertama merupakan pendahuluan atau balasan dari surat sebelumnya. Paragraf kedua memberikan informasi, fakta, alasan, dan lain-lain. Paragraf ketiga mengharapkan jawaban, informasi, atau tindakan yang diinginkan oleh penulis. 7. Salam penutup. Untuk mengakhiri surat harus sesuai dengan salam pembuka. 8. Tanggal dan tempat pembuatan surat. 9. Tanda tangan dan nama pembuat surat. Penulis harus menandatangani dengan tinta di bawah tanggal dan tempat pembuatan surat. Nama pembuat surat ditulis di bawah tanda tangan.